warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi menjelang siang. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik? Ya, alhamdulillah ya. Tidak ada yang merasa pusing atau bagaimana, lapar atau haus? Tidak ada. Tidak ada ya? Oke. Ya. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, maka kita pertama-tama itu harus berdoa agar supaya proses pembelajarannya nanti itu tidak akan mendapat hambatan apapun ya. Dan apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami. Maka dari itu saya persilakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Muhammad Arkan. Kita mulai pembelajaran, kita bersama-sama. Doa mulai. Silakan Anda lihat di bawah atau di mana mungkin ada kotoran, silakan diambil. Ya, di sana tuh lembaran kertas. Ambil habis. Ya, berada di sampingnya. Oke. Sebelum itu maka saya akan mengecek kehadiran satu persatu ya. Hadir semua atau ada yang kurang, ada yang tidak hadir? Hadir semua ya. Oke. Kalau begitu maka kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini. So, boleh dimulai? Boleh. Boleh? Boleh. So, boleh maka kita akan mulai. Bagaimana di belakang bisa dilihat? Bisa dibaca itu? Bisa. Jadi materi hari ini adalah perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi tujuannya agar supaya Anda itu bisa mengetahui bagaimana proses pembentukannya, lebih mudah mengenal siapa-siapa saja yang termasuk dalam proses perumusannya. Yang pertama itu pembentukan BPUPKI. Ya, jadi perhatikan sini. Pembentukan BPUPKI pada saat itu, ya, bangsa Indonesia itu pernah mengalami sejarah yang panjang, ya, sejarah yang panjang. Ya. Indonesia pada saat itu belum merdeka, ya, masih dikuasai oleh Belanda, ya, masih dikuasai oleh Belanda atau masih dijajah oleh Belanda, ya. Setelah itu Belanda pernah menjajah, maka datanglah Jepang ya untuk menyerang Belanda. Karena apa? Indonesia termasuk negara yang menjadi rebutan karena kaya dengan hasil rempah-rempah. Jadi semua negara itu ingin berkuasa di dalam ya, ingin menguasai daerah tersebut. Ya. Jadi pada saat itu sehingga ada pepatah mengatakan, ya, setelah Belanda itu kalah dengan Jepang mengambil alih untuk berkuasa atau menjajah di Indonesia,
maka ada pepatah mengatakan lepas dari mulut harimau maka masuk ke mulut buaya ya. Jadi itu nama Jepang ya. Ada tiga ya. Ada tiga. Yang pertama itu ada pelaksanaan kerja paksa sehingga pada saat itu banyak laki-laki Indonesia yang diutus untuk kerja berat di wilayah ya, diambil tanpa diganti rugi. Tidak ada alasan, saya tidak mau diambil. Ya, sebentar saya mau makan apa? Tidak ada bahasa seperti itu. Itu namanya pengambilan paksa. Kau punya kebun, kau punya tanah, diambil paksa oleh tentara Jepang. Diambil ya. Ya, kita terus pikir kasihan itu penderitaan pada saat itu. Ya, makan saja susah. Baru ini diambil lagi dari punya harta kekayaan. Jadi mau makan apa? Ya, itu namanya pengambilan paksa ya. Selanjutnya ada perbudakan paksa ya. Banyak perempuan-perempuan yang diperbudak oleh mereka disuruh-suruh apa semua ya. Jadi itu. Ya. Jadi Jepang itu pada saat itu dia menguasai wilayah Indonesia itu tidak bertahan lama ya. Ya. Karena apa? Pada saat itu diserang lagi oleh pasukan sekutu. Pasukan sekutu namanya sekutu ini dia berhubungan lebih daripada dua negara, lebih daripada satu negara ya. Ada Belanda, ya, ada Inggris dan ada Amerika. Itu mengincar menyerang ulang tentara Jepang dengan menjatuhkan dua kota terpenting, ya. Ya. Dua kota terpenting, tanggal 6 itu di kota Hiroshima dan tanggal 7 Agustus itu di kota Nagasaki. Nah, jadi kalau dua kota terpenting sudah dijatuhkan bom atom, otomatis mereka itu sudah menyerah. Di situ, di tempat itu persenjataan mereka ada, ya, bahan makanan yang cukup banyak, ya, itu di kota itu. Tetapi kalau sudah dihancurkan dengan bom, ya, otomatis mereka tidak berdaya apa-apa lagi. Kita mau menyerang setidaknya, ya, makanan, ya, kita bergerak saja kalau lapar, ya, sudah tidak ada lagi daya apapun, ya. Kemudian melihat dari sisi itu, ya, dilihat karena Jepang sudah mulai pukul mundur, sudah mulai kalah, ya, kalah itu, maka mereka itu mengumumkan ya pembentukan BPUPKI dengan ketuanya Dr. KRT Rajiman Gordhanindra, ya, itu ketuanya pada saat itu, ya, ya, mereka bentuk BPUPKI, Badan Persiapan Usaha Penyelidik Kemerdekaan, persiapan kemerdekaan di Indonesia, ya, ya, jadi itu. Kemudian pada saat itu juga, ya, tokoh-tokoh perumusnya, jadi masing-masing punya perbedaan masing-masing, ya. Pada saat itu usulan-usulan itu berbeda-beda, ya. Yang pertama di tanggal 29 Mei, ya, itu adalah dari Muhammad Yamin, ya, itu, ya, itu perumus Nusa Negara, ya. Di situ ada yang diusulkan situ ada 5 juga, jadi masing-masing ini juga ada 5, ya, ada 5, ya, ada 5, tidak ada yang 1 sampai hanya 4 atau 3, ya, karena itu 5 dasarnya itu 5 ya, Pancasila, ya, Pancasila dasar sudah itu seni. Ya. Jadi Mr. Yamin itu dia mengusulkan ya 5 dasar negara itu. Yang pertama ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, dan peri kerakyatan dan kesejahteraan sosial di tanggal 21 Mei, ya. Kemudian, ya, dia mencari lagi, mungkin jangan cuma 1 ya, karena kita ini kalau butuh usulan itu bukan hanya 1 ya, pasti dicari lebih daripada 1, ya, dicari lebih daripada 1, ya, ya, 2 atau 3 boleh, kalau hanya 1, aduh, belum bisa menguatkan ya. Kalau sudah 2 atau 3 itu sudah pasti. Kemudian di tanggal 31 Mei itu, ya, itu yang nama ada juga yang Mr. Supomo, ya, Mr. Supomo. Ya, di situ ada juga persatuan, ya, kekeluargaan, kemudian keseimbangan dan musyawarah keadilan, ya, itu. Kemudian di tanggal 1 Juni itu, tahu 1 Juni hari Pancasila. Pas di situ dirumuskannya Insinyur Soekarno merumuskan Pancasila, ya. 1 Juni ingat, ya, hari Pancasila. Ya, jangan lupa, ya. 1
kemudian baru dirundingkan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Tetapi pada dasarnya itu persamaan itu sama, 5 ya, dan punya jiwa semangat untuk merumuskan dasar negara tersebut. Ya, itu 5. Jadi semuanya itu punya semangat ya. Karena apa? Dilihat digabungkan menjadi satu, kemudian baru disusun, dibentuklah panitia kecil ya. Setelah bentuk PK maka dibentuklah PKI. Dan ya. Dari tadi pembahasannya tadi ada pertanyaan? Ya. Silakan. Jangan takut-takut. Saya. Ya, silakan. Apa makna Pancasila? Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya. Jadi di sila keempat itu kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Setiap keputusan, ya, setiap keputusan yang diambil itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu, ya, untuk mendapatkan hasil mufakat, kesepakatan. Jangan kalau bikin keputusan, jangan asal sendiri, ya. Sedangkan di dalam kelas saja ini, kalau Anda membuat suatu kegiatan, maka itu harus dimusyawarahkan terlebih dahulu, ya. Itu. Jangan ketua kelas minta-minta kalau ketua kelas, enaknya saja. Kalau boleh saya bikin saja bagi. Tanpa tanpa diundang ke teman-teman ya, rapat. Kira-kira apa saja yang kita buat di dalam kelas atau menyangkut di kelas ya. Jadi itu harus dirapatkan terlebih dahulu ya. Ya. Sehingga dalam misalnya contoh ya, seorang kepala desa itu kalau dalam memutuskan suatu perkara ya untuk mendapatkan suatu yang harus dia kerjakan ya, program itu tidak boleh kita hanya saja bikin saja sendiri dan sementara baru ikut, tidak boleh sementara ada membantah. Tetapi kalau sudah hasil rapatnya itu ya, yakin saja pasti diterima oleh semua orang ya. Ya. Jadi jangan sendiri ya. Ya beda ya. Boleh dipahami? Oke, jadi di sini ya, dengan hasil materi tadi itu ya, saya membagikan lembar kerja untuk Anda. Sebelum Anda kerjakan maka harus Anda membaca materi yang di bab 1 itu ya. Buku cetak Anda kan sudah ada ya. Sebelum itu silakan Anda buat kelompok ya. Itu sana. Hah? Ya, ini kau maju satu orang ini, yang itu kau gabung sana. 5 orang satu kelompok. Ini kaum Helen yang bergabung sini 4 orang. Ya silakan buat kelompok. Silakan.
Sudah? Ya. Ya, mungkin ada tanggapan dari kelompok 1 dan 3 tanggapi jawabannya itu tadi. Ada? Ada? Tidak ada. Ya. Tidak ada, silakan kembali ke tempatnya. Berikan aplaus. Selanjutnya kelompok terakhir juga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Nama tokoh Muhammad Yamin. Tanggal diusulkan 29 Mei 1945. Rumusan dasar negara yang disusun secara berturut. 1. Muhammad Yamin. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Kesatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ya silakan duduk. Kembali ke. Jadi sudah tadi hasil presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3. Maka saya mengambil satu kesimpulan mengenai masalah KPD tadi. Ya, kalau kelompok 1 sudah bagus ya, sudah bagus jawaban, kurang kelompok 2, kelompok 3. Tapi saya meluruskan ya. Ya, Muhammad Yamin itu ya sudah saya lihat sudah sepenuhnya betul ya. Tanggal perumusannya itu, tanggal diusulkannya itu Muhammad Yamin itu tanggal 29 Mei 1945 ya. Kemudian Mr. Supomo itu 31 Mei 1945 dan Insinyur Soekarno itu di tanggal 1 Juni 1945 dengan rumusan-rumusan dasar negara yang tadi Anda sudah baca masing-masing. Ya. Kemudian saya lihat di situ ada sedikit kekeliruan di situ bagian soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 itu identifikasi persamaan, ya identifikasi persamaan rumusan dasar negara yang diusulkan ketika tokoh perumus dasar negara ya. Di situ isi dan materinya itu yang pertama itu persamaannya, isi dan materinya itu sama-sama semangat untuk dijiwai, ya, ya tidak loyo-loyo, ya, ya. Kemudian itu berdasarkan musyawarah mufakat ada semua ya. Kemudian di poin yang B itu jumlah butirnya sama berapa? Sama-sama 5. Itu persamaannya. Ya, 5. Ya. Jadi tinggal bagus. Kemudian isi perumusan dasar sama yaitu ketuhanan, kemanusiaan juga ada sama-sama ya. Kebangsaan atau persatuan ya. Kemudian analisis latar belakang ya. Ya. Piagam Jakarta yang pertama. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ya. Kenapa bisa dirubah menjadi ketuhanan? Karena tidak bisa mewakili dari beberapa agama yang ada di Indonesia ya. Karena kalau di situ ada bagi pemeluk Islam ya, hanya Islam berarti khusus ya. Tetapi kalau dirubah menjadi ketuhanan yang masuk maka semua itu ada keterwakilan ya dari beberapa agama yang ada di Indonesia ya. Itu. Oke. Selanjutnya ya. Minggu depan ya dipersiapkan untuk materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya. Kemudian ya ada tugas-tugas ya. Ada tugas-tugas yang harus kamu berikan. Kemudian minggu depan itu dikumpul ya. Oke, dikumpul. Ya. Nanti baru dikasih tahu teman-teman yang lain ya. Ya, minggu depan baru Oke. Jadi ya minggu depan. Kemudian Anda harus belajar ya. Banyak-banyak belajar di rumah ya. Ya, banyak-banyak belajar di rumah. Jangan hanya main-main ya. Jangan hanya banyak main-main. Contohnya tadi ya, memaparkan saja hasil presentasinya saja banyak keliru ya. Hanya satu kelompok saja yang bagus keburu dengar. Karena apa? Namanya kelompok itu kerjasama ya. Ya, butuh kerjasama kompak. Jangan hanya satu yang kerjakan, yang satu yang lain. Wah, pada kemarin tidak bagus. Ya, oke. Jadi harus kompak sehingga menghasilkan jawaban yang bagus ya. Oke.
Ya, sebelum saya akhiri, saya sekali lagi menekankan bahwa dasar negara itu, berdirinya sebuah negara itu harus butuh fondasi yang kokoh, ya, agar supaya negara tersebut tidak akan mudah dengan roh, ya. Nah, itu. Jadi butuh fondasi ya, yang kuat atau bangunan. Kalau ibarat bangunan itu harus fondasi ya. Ya, kalau negara maka dasar negara itu adalah Pancasila. Jadi tolong diingat-ingat ya. Oke. Jadi sebelum kita akhiri ya, ketua kelas akan membacakan doa. Ya. Karena alhamdulillah dari awal kegiatan sampai terakhir ini kita sudah menjalankan KBM-nya, kegiatan belajar mengajar dengan begitu baik, tidak ada hambatan apapun. Ya, silakan ketua kelas.